Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Usninda. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, muatan pelajaran matematika, yaitu pengurangan bilangan cacah. Oke. Ya, selanjutnya sebelum ke materi, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pelajaran hari ini, yaitu anak-anak mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pengurangan bilangan cacah. Selanjutnya, Ustazah akan masuk ke konsep pengurangan terlebih dahulu. Di sini ada gambar layang-layang. Kita hitung untuk layang-layang di baris atas itu ada 5, kemudian layang-layang baris bawah ya juga ada 5. Nah, kalau 5 ini kita jumlahkan maka hasilnya akan 10. Nah, ceritanya ini kalian bermain layang-layang, kemudian layang-layangnya putus satu. Nah, kalau putus berarti berkurang, tinggal 4 untuk baris yang bawah. Nah, ini yang bawah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau tadi awalnya 10 kemudian putus 1, berarti sisanya adalah berapa coba? 9. Nah, bagaimana kalau yang putus 2? Yang putus 2 berarti yang bawah jumlahnya ada 3, yang atas 5. Berarti awalnya 10, yang putus 2 berubah menjadi 8. Jadi pengurangan itu konsepnya adalah hasilnya semakin sedikit ya. Lanjut, untuk pengurangan bersusun pendek ini biasanya kita pakai untuk pengurangan jika angkanya besar ya, jadi sudah mencapai puluhan, ratusan, dan ribuan. Contoh, ada angka 2587 dikurangi 1326. Gimana caranya? Kita cek dengan pengurangan bersusun pendek. Caranya sama dengan penjumlahan ya, termasuk urutan nilai tempat itu juga sama. Kita urut dari satuan 7 dikurangi 6. Nah, bagaimana caranya untuk pengurangan ini? 7 dikurangi 6. Kalian bisa menyebut atau menghitung ke atas. 6 ini ditambah berapa biar hasilnya 7? Maka 6 itu akan ditambahkan dengan 1 untuk menghasilkan angka 7. Boleh seperti itu. Boleh juga kalian mengurangkan angka 7 terus diambil dengan angka 6, hasilnya 1, sama. Kemudian 8 dikurangi 2. Nah, 8 dikurangi 2. Kalian menata misalnya pakai jari, kalian hitung 8, kemudian diambil 2, dilipat 2, maka hasilnya adalah 6. Yang selanjutnya 5 dikurangi 3. Boleh juga dengan menggunakan jari, pakai 5 jari, kemudian diambil 3. Maka selain itu bisa juga dengan 3, ini tambah berapa sih biar hasilnya 5? Jadi 3 ditambah berapa? 3, 4, 5, maka 2. Nah, jadi kita bisa menggunakan penjumlahan kemarin ya untuk menghitung pengurangan. Kok bisa? Iya bisa, karena ada hubungannya. Kemudian 2 dikurangi 1. 1 tambah berapa agar menjadi 2? Tambah dengan angka 1. Jadi 2587 dikurangi 1326, hasilnya adalah 1261. Nah, ini adalah pengurangan yang tanpa meminjam. Kita ke contoh selanjutnya, pengurangan bersusun pendek ya. Kita coba angka 2873 dikurangi 1458. Kita akan cari tahu bagaimana caranya untuk menghitung. Nah, di sini Ustazah akan kasih warna yang berbeda pada masing-masing nilai tempat. Warna kuning untuk nilai tempat satuan, hijau untuk puluhan, biru untuk ratusan, dan pink keunguan ini ya untuk ribuan. Nah, pengurangan sama dengan penjumlahan. Mulai dari belakang atau
mulai dari satuan. Nah, ini 3 dikurangi 8. Berapa 3 dikurangi 8? Kita lihat dulu angkanya, cek dulu. Yang atas 3, yang bawah 8. Nah, yang atas ini angkanya lebih kecil. Kalau yang atas lebih kecil, maka tidak bisa dikurangi dengan 8. Makanya harus pinjam dengan angka di depannya, yaitu angka 7 sebagai puluhan. Kita pinjam, kita coret ya. Pinjam 1, maka sisanya adalah 6. Satunya ini adalah 1 puluhan. Maka letakkan di depannya angka 3, berarti menjadi 13. 13 kemudian dikurangi 8. Kita hitung maju. Ya, kalau angkanya lebih dari 10 itu memang lebih mudah untuk hitung maju. 8 ini tambah berapa biar menghasilkan 3? Hitung maju yuk. 8-nya di mulut, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ada 5. Jadi 13 dikurangi 8 hasilnya 5. Ya. Kemudian 6 dikurangi 5. 1 ya. Karena 5 tambah berapa untuk menghasilkan 6? Tambah 1. 8 kurangi 4, 4. Kemudian 2 dikurangi 1, 1. Jadi 2873 dikurangi 1458 hasilnya adalah 1415. Nah, yang seperti ini kita sudah masuk ke pengurangan dengan cara meminjam. Selanjutnya masih dengan pengurangan bersusun pendek, kita cari tahu jawaban dari soal berikut ini ya. 2300 dikurangi 1758. Yuk kita hitung lagi, masih sama, yaitu dengan menempatkan sesuai dengan nilai tempatnya. Urut ya, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, ini tanda kurang, jangan lupa garis, terus tanda. Kita urut dari satuan, 0, kurangi 8. Cek, yang atas lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil ya. Kalau lebih kecil berarti tidak bisa dikurangi dengan 8. Jadi harus meminjam. Nah, minjamnya dengan mana? Apakah minjam ini? Ini 0. Jadi 0 pun tidak bisa dipinjam. Maka kita meminjamnya di angka 3. Hati-hati ya. Nah, 3-nya kita coret. Masih 2 karena dipinjam 1. Satunya diletakkan di angka 0 sebagai puluhan. Nah, kemudian yang angka 0 sebagai satuan baru bisa pinjam ini. Oke. Karena dipinjam 1 berarti sisa 9. Satunya taruh mana yang dipinjam tadi? Taruh di depan angka 0 yang 0-nya sebagai satuan. Setelah itu 10 kurangi 8. Caranya 8 hitung maju sampai 10 ini butuh berapa angka? 8, 9, 10. 2. Ya. Kemudian 9 dikurangi 5. 5 itu menuju 9. Tambah berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 4. 2 dikurangi 7. Ingat, ini lebih kecil, jadi nggak bisa. Maka pinjam angka 2 ribuan. Pinjam 1. Nah, sisa 1 ya, ini ya. Satunya taruh sini. Kemudian 12 kurangi 7, 5. 1 kurangi 1, 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. Jadi 2300 dikurangi 1758 hasilnya adalah 542. Ini masih pengurangan dengan meminjam. Nah, sekarang coba kalau 0-nya ada 3, coba gimana ini? 0 lagi ya. Oke, kita susun yuk. 6.000 kurangi 2.675. Urut dari belakang atau dari satuan? 0. Lebih kecil nggak bisa. Pinjam yang ini? Puluhan? Tentu saja tidak. Ratusan? Tidak. Pinjamnya adalah yang berupa angka. Jadi pinjam 6. Tapi apakah pinjam 6 ini langsung menuju ke satuan? Tidak. Harus urut dari sini dulu. Yuk kita cari tahu. Anak-anak bisa juga membuka buku tulis tematik A-nya ya untuk mengerjakan bersama-sama. Kita pinjam 6, pinjam 1, maka sisanya 5. Satunya ditaruh 0 sebagai ratusan. Nah, 0 sebagai ratusan ini jadi 10. Kita pinjamkan ke sini. Pinjam 1 jadi 9. Nah, satunya taruh belakangnya yang puluhan. Menjadi 10. Kita coret lagi. Jadi 9. Kita pinjamkan yang satuan jadi 10. Nah, baru
Bisa kita kurangkan seperti ini. Ingat ya, hati-hati ya. Tadi yang dipinjam adalah yang berupa angka selain angka 0. Urut, kemudian dipinjam-pinjamkannya urut dari ratusan, puluhan, dan satuan. Kita hitung 10 dikurangi 5. 5 tambah berapa coba untuk menghasilkan 10? Tambah 5. 9 dikurangi 7? 2. 9 dikurangi 6? 6, 7, 8, 9. Oh, 3. Kemudian 5 dikurangi 2, 3. Hasilnya adalah 3.325. Jadi 6.000 dikurangi 2.675. Hasilnya adalah 3.325. Ini juga pengurangan dengan meminjam. Oke, sampai situ ya anak-anak ya. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita sudah belajar yang pertama adalah pengurangan tanpa meminjam. Ini lebih mudah, karena tinggal kurangkan aja. Ingat, nilai tempatnya harus urut. Yang kedua, pengurangan dengan meminjam. Nah, ini cek dulu apakah angka yang ada di atas, baris atas itu lebih kecil atau lebih besar. Kalau dia lebih kecil, berarti dia harus meminjam. Karena angka kecil dikurangi dengan angka yang besar, itu tidak bisa. Oke, seperti itu dari Ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.